induksi matematika dan fungsi rekursi. Ini kita akan membicarakan mengenai induksi matematika. Jadi ini merupakan satu teknik pembuktian yang sangat penting ya. Jadi digunakan secara luas untuk membuktikan pernyataan atau preposisi yang berkaitan dengan objek diskrit. Nah, meskipun demikian, teknik ini tidak bisa digunakan untuk menemukan rumus atau teorema. Jadi hanya untuk melakukan pembuktian saja. Oke, secara definisi kita bisa katakan bahwa induksi matematik itu merupakan metode pembuktian untuk proposisi atau pernyataan perihal bilangan bulat atau bilangan integer. Nah, prinsip dari induksi matematik sederhana. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif. Untuk membuktikan bahwa Pn tadi, jadi proposisi tadi benar, untuk semua bilangan bulat positif n, kita hanya perlu menunjukkan dua hal ini. Pertama, ya, proposisi tadi berlaku untuk n sama dengan 1, atau P1 adalah benar. Kemudian yang kedua, jika P untuk sebarang bilangan bulat positif K adalah benar, maka P untuk bilangan bulat positif K plus 1 adalah benar untuk semua bilangan bulat positif K. Ya, atau jika PK ini benar, maka PK plus 1 benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, dalam pembuktian ini kita akan gunakan 3 langkah. Yang pertama adalah langkah basis, yang kedua langkah induksi, dan yang ketiga adalah langkah konklusi. Jadi pembuktian ini akan terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah langkah basis. Di sini kita akan menunjukkan bahwa proposisi tadi itu benar untuk n sama dengan 1. Ya. Kemudian langkah kedua adalah langkah induktif. Ini kita harus menunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di sini kita lakukan dua hal. Yang pertama, kita mengasumsikan dulu bahwa PK ini benar. Ya. Jadi proposisi untuk sebarang bilangan bulat K itu benar untuk setiap K lebih besar atau sama dengan 1. Asumsi ini sering disebut sebagai hipotesa induksi. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa untuk satu bilangan berikutnya, ya, jadi untuk PK plus 1 juga benar. Nah, jika yang kita tunjukkan ini terbukti, kemudian kita akan lakukan konklusi. Nah, kita nyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat n, maka preposisi Pn bernilai benar. Jadi dalam induksi matematik ini kita menggunakan prinsip yang mirip seperti efek domino ya. Jadi jika di ujung sini benar, maka merambat ya sampai di ujung sini dia juga akan benar. Nah, kita akan coba untuk membuktikan proposisi ini ya. Jadi ada proposisi yang menyatakan jumlah dari n bilangan ganjil positif yang pertama adalah n pangkat 2. Nah, atau kalau dalam matematika ya, dalam persamaan matematika kita akan tuliskan jumlah dari ya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ya. Ini bilangan satu bilangan ganjil positif pertama. Ini 1 ditambah 3 berarti jumlah dari 2 bilangan ganjil positif yang pertama ya, jadi awal gitu ya maksudnya ya. Kemudian misalkan n-nya 3 berarti 1 tambah 3 tambah 5 ya, karena ini adalah 3 bilangan ganjil positif yang pertama. Di sini diminta untuk membuktikan proposisi ini bahwa mengatakan bahwa n bilangan jumlah dari n bilangan ganjil positif yang pertama adalah n pangkat 2. Ini adalah rumusan matematisnya ya. Jadi ini suku ke n, suku ke 1, suku ke 2, suku ke 3, dan ini adalah suku ke n. Ya.
Jadi suku ke N itu angkanya adalah 2 kali N min 1. Dan ini preposisi mengatakan hasil jumlah sampai suku ke N sama dengan N kuadrat. Ini kita buktikan dengan induksi matematis. Yang pertama adalah langkah basis. Kita harus menunjukkan bahwa preposisi ini berlaku benar untuk N sama dengan 1. Nah, kita masukkan di sini, kalau N sama dengan 1, berarti 1 bilangan ganjil positif yang pertama, berarti 1 saja. 1 akan sama dengan 1 kuadrat, dan ini benar. Sehingga di langkah basis ini, proposisi tadi sudah terbukti benar. Selanjutnya kita akan lakukan langkah induktif, ya. Pertama, dengan mengasumsikan bahwa PK benar untuk semua K. Ya. Jadi, dari 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai ke K bilangan pertama. Bilangan K itu pertama adalah 2K min 1, ya kan? Ini kan kalau 3 kan berarti 2 kali 3 dikurangi 1, 3 gitu ya. Jadi ini 2 bilangan ganjil positif yang pertama. Nah, kalau K bilangan ganjil positif yang pertama adalah 2K min 1. Ya, kita asumsikan bahwa untuk sampai ke K bilangan ganjil positif yang pertama itu sama dengan K kuadrat. Lalu kita perlu menunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Ya, jadi ini ya, ini kan sampai ke K. Kita harus menunjukkan bahwa sampai ke K plus 1 maka rumusan ini benar. Kalau sampai PK plus 1 ya, jadi PK plus 1 maka yang di sebelah kanan ini menjadi, kalau PK itu K kuadrat, kalau K plus 1 menjadi K plus 1 kuadrat, atau K kuadrat plus 2K plus 1. Lalu yang sebelah kiri persamaan, ya, kita harus menunjukkan bahwa sesudah sampai ke K, kita tambah satu lagi bilangan ke K plus 1, ya. Nah, bilangan ke K plus 1 itu bilangannya berapa? Nah, ini kita bisa lihat dari sini ya. Jadi kalau bilangan ke K itu bilangannya adalah 2K min 1. Kalau bilangan ke K plus 1, ya, maka bilangannya adalah 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Bilangannya adalah 2K plus 1. Nah, ini adalah bilangan ke K plus 1. Nah, oke. Jadi, ya, sisi sebelah kiri ini kita juga tambahkan bilangan berikutnya 2K plus 1. Nah, kita harus membuktikan bahwa hasil jumlahnya, ya, yang sebelah kiri ini, itu akan sama atau akan sesuai dengan rumus yang di kanan ini. Oke ya, jadi 1 tambah 3 tambah 5 dan sampai ditambah 2K min 1, ini adalah hasil jumlah sampai ke K bilangan bulat positif yang pertama. Nah, kemudian untuk sampai ke bilangan K plus 1 bilangan positif pertama, nah ini harus kita tambahkan 2K plus 1. Ya, oke ya, bilangan ke K plus 1. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang di sini tadi sampai 2K min 1, 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya, ini sudah kita asumsikan benar tadi bahwa ini sama dengan K kuadrat. Nah, sehingga ini, yang sebelah ini kita gantikan dengan K kuadrat. Nah, ditambah ya, bilangan berikutnya